Saya Rina Chandrawati, Kepala Sekolah SMA Daniel Kreatif Semarang. SMA Daniel Kreatif Semarang memiliki visi menjadi komunitas pendidikan yang beriman, berkarakter, berpikir cerdas dan kreatif, serta melayani dalam kasih. Dengan misi Cool, Creative, Character, and Community, kami mendidik putra-putri terbaik agar dapat menghidupi 7 Leader Impact di dalam diri mereka supaya kelak mereka dapat menjadi pemimpin yang dapat melayani masyarakat dalam kasih. Salah satu program pengembangan sekolah yang kami lakukan dan kami siapkan untuk dapat mendukung Bapak Ibu pendidik kami, yakni melalui kegiatan in-house training tentang effective classroom management yang mempunyai tujuan untuk dapat mendukung disiplin dan juga tanggung jawab peserta didik kami. Jadi kita mau mengadakan in-house training ini dalam rangka memperlengkapi kita dulu, memperlengkapi supaya kita ini di dalam manajemen kelasnya itu bagaimana. Untuk koordinasi kita kali ini saya minta tolong. Untuk melaksanakan kegiatan in-house training effective classroom management, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini diperlukan kerjasama dengan Teachers Training and Development Department Daniel Creative School. Kami mendapat bantuan untuk narasumber yang akan membimbing di dalam in-house training. Kami juga membentuk panitia in-house training, lalu menyusun rancangan program yakni sasaran tujuan, lalu jadwal, pembiayaan dan juga media yang diperlukan. Kami juga menyusun instrumen monitoring dan evaluasi in-house training. Monitoring dan evaluasi IHT. Selanjutnya adalah kami menghubungi narasumber dan berikutnya adalah pembentukan panitia. Tahap yang kedua yakni pelaksanaan. Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan in-house training. Effective classroom management untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik dengan mengundang pembicara Ibu Dr. Tri Astuti, Sarjana Teologi. Saya ini lulusan diploma akunting loh Bu. Lalu saya monitoring dan evaluasi kegiatan juga dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung pada tahap ini. Tahap yang ketiga yakni monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini kami sudah memulai monitoring ketika kegiatan in-house training berlangsung. Dilanjutkan pada 2 hari berikutnya, setiap peserta in-house training mengimplementasikan hal baik yang sudah didapatkan pada pelatihan untuk diterapkan di kelas dengan real teaching. Pada tahap ini juga dilakukan supervisi kepada tenaga pendidik jika didapati temuan untuk dapat dilakukan evaluasi dan juga diberikan saran peningkatan untuk pelayanan pembelajaran. Tahap yang kelima yakni refleksi. Pada tahap ini, hasil temuan pada monitoring dari pelaksanaan in-house training dan juga real teaching dianalisis serta diidentifikasi hasil temuan tersebut berdasarkan fakta di lapangan. Shalom, saya Miss Fenty, saya dari SMA Daniel Kreatif Semarang. Kesan-kesan saya mengikuti IHT yang diadakan oleh Ibu Tri kemarin, saya merasa lebih tercerahkan tentang konsep menjadi seorang guru gitu ya. Sangatlah bermanfaat. Di saat itu kami membahas tentang kedisiplinan dan melatih anak memiliki tanggung jawab. Ya, menurut saya apa yang saya alami, saya dapatkan kemarin dari hasil IHT, satu hal yang saya tanamkan baik-baik dalam diri saya bahwa yang namanya komunikasi yang positif dengan anak itu sangat diperlukan, karena dengan kita punya komunikasi yang baik, kita bisa melakukan pembelajaran secara efektif dan di IHT tersebut kami belajar tentang kedisiplinan gitu, gimana membuat dan mencontohkan pada anak-anak untuk menjadi seorang pribadi yang disiplin. Yang saya dapat ada beberapa hal yang from the training I got that as a teacher I really need to explain everything. I really need to explain all of the materials. However, I need to remember that I have to involve my students in my class. Saya merasakan ada perubahan positif luar biasa dalam diri anak saya ya.
Yang pertama, makin bertanggung jawab. Halo, nama saya Valeta Alisin Santika. Saya murid dari SMA Daniel Kreatif Semarang. Sebagai seorang murid, kami memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru kami. Dalam memenuhi tanggung jawab kami, guru-guru kami juga selalu mendukung kami dengan cara mendampingi dan mengarahkan setiap tugas yang diberikan, seperti mengingatkan tugas-tugas yang belum kami kerjakan dan membimbing dalam mengerjakan tugas. Dukungan para gurulah yang terus memotivasi kami dalam memenuhi tanggung jawab kami. Tahap yang terakhir, yang keenam adalah tindak lanjut. Pada tahapan ini, guru atau pendidik memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang masih ditemui berkendala. Kami diingatkan melalui in-house training yang sudah kami adakan, bahwa setiap guru dapat menjadi konselor bagi setiap anak didiknya. Misalnya terus berpesan sama kalian dalam ini mumpung kita masih belajar tentang sistem reproduksi ini, kita diajari untuk tanggung jawab gitu ya. Kemudian selain dalam belajar, tanggung jawab dalam belajar, disiplin dalam belajar, kita harus juga bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, dengan kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Demikian kegiatan in-house training tentang Effective Classroom Management yang dilakukan di SMA Daniel Kreatif Semarang. Kiranya dapat berguna bagi Bapak Ibu pendidik agar dapat mendukung pencapaian student well-being dalam hal kedisiplinan dan bertanggung jawab. SMA Daniel Kreatif Semarang, cool, character, creative, and community.